Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Dan kali ini kita akan memasuki tahun 2002. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik tombol subscribe ya. Oke, lanjut. Kali ini kita akan masuk ke dalam era Presiden Della Valle. Fiorentina kembali berdiri pada tahun 2002 dengan nama Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola dengan Diego Della Valle sebagai pemilik baru dan mulai terdaftar di Liga Serie C2 yang merupakan divisi 4 dari Liga Italia. Satu-satunya pemain yang masih bertahan di klub sampai progres reinkarnasinya adalah Angelo Di Livio yang berkomitmen untuk tetap berada di klub demi fans. Florentia Viola berhasil menjuarai Serie C2 dengan mudah. Fiorentina yang seharusnya promosi ke Serie C1 justru langsung loncat karena kasus Catania Calcio yang menyebabkan pemekaran jumlah tim di Serie B dari 20 tim menjadi 24 tim demi menyelamatkan Catania dari jurang degradasi Serie B. Federasi Sepak Bola Italia mempromosikan Fiorentina ke Serie B pada tahun 2003. Keluarga Della Valle membeli kembali hak untuk menggunakan nama Fiorentina beserta desain kostumnya dan menggunakan nama ACF Fiorentina. Promosi ganda yang dialami Fiorentina menyebabkan protes di beberapa pihak. Tapi bagaimanapun juga, Fiorentina tetap berada di Serie B dan berhasil menempati posisi ke-6 di akhir musim 2003-2004. Fiorentina menghadapi Perugia yang saat itu menempati posisi 15 di Serie A di laga playoff untuk bisa mempromosi ke Serie A di musim berikutnya. Fiorentina berhasil memenangi laga tersebut dengan agregat 2-1. Pada musim berikutnya di pentas Serie A, Fiorentina harus berjuang menghindari jurang degradasi. Dan saat itu hanya mampu menghindari laga playoff di akhir musim melawan Bologna dan Parma. Pada musim 2005-2006, Fiorentina mendatangkan Cesare Prandelli sebagai pelatih dan merekrut beberapa pemain baru seperti pemain Palermo Luca Toni, Sebastian Frey, Thomas Utsvalusi, Christian Brocchi, Martin Jorgensen, Stefano Fiore. Fiorentina berhasil membuktikan diri di Serie A dengan menempati posisi keempat dengan 74 poin dan meraih tiket kualifikasi Liga Champions. Luca Toni saat itu berhasil mencetak 31 gol dari 38 penampilan. Pada bulan Juli tahun 2006, Fiorentina terancam kembali terdegradasi ke Serie B karena terlibat dalam skandal pengaturan skor dan mendapat pengurangan 12 poin. Fiorentina berhasil bertahan di Serie A melalui banding, tetapi dengan pengurangan 19 poin di Serie A pada tahun 2006-2007. Dan tiket menuju Liga Champions pun juga dibatalkan. Pengurangan poin Fiorentina akhirnya berkurang menjadi 15 poin setelah kembali melakukan banding di pengadilan Italia. Meskipun mengawali musim 2006-2007 dengan minus 15, Fiorentina tetap berhasil mengamankan tiket menuju Piala UEFA 2007-2008 dengan duet penyerang Adrian Mutu dan Luca Toni yang terbukti
sebagai duet yang tersubur ya di Serie A dengan menghasilkan 31 gol. Di musim 2007-2008, banyak yang meragukan potensi La Viola karena kepergian Luca Toni. Tetapi nyatanya Fiorentina mampu membuktikan bahwa tanpa kehadiran Luca Toni yang sebelumnya pindah ke Bayern Munchen, mampu bersaing di level Eropa, meskipun kandas di babak semifinal dari Glasgow Rangers. Tapi itu merupakan pencapaian luar biasa ya di musim tersebut. Fiorentina mampu menempati posisi urutan keempat klasemen. Peran Luca Toni digantikan oleh Alberto Gilardino. Selama dilatih Cesare Prandelli saat itu, Fiorentina menunjukkan hasil yang positif dengan selalu meraih posisi papan atas klasemen. Tetapi setelah ditinggalkan Cesare Prandelli, performa Fiorentina sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan. Saat itu Sinisa Mihajlovic dipercaya meneruskan performa positif Fiorentina. Tetapi apalah daya Fiorentina saat itu seperti kehilangan tajinya, sehingga posisinya terus merosot. Setelah gonta-ganti pelatih tetapi tidak menunjukkan performa yang maksimal, maka ditunjuklah Vincenzo Montella untuk menjadi pelatih Fiorentina pada musim 2012-2013. Dan disinilah titik balik Fiorentina meraih hasil positif dengan mendatangkan pemain yang lumayan bagus. Contohnya seperti pemain Villarreal ya, yang saat itu terdegradasi, yaitu Gonzalo Rodriguez, Borja Valero. Pemain tersebut langsung diplot menjadi pemain inti di saat itu, ditemani oleh nama tenar saat itu ya. Meskipun punya histori cedera, tapi dapat menunjukkan performa yang luar biasa, yaitu Alberto Aquilani dari Liverpool. Juan Cuadrado juga saat itu memegang peranan yang penting ya di skuad ungu dengan akselerasinya yang luar biasa dan skill yang jempolan pada saat itu. Dengan banyaknya pemain yang direkrut, bisa dibilang ini adalah revolusi skuad yang ada di skuad ungu untuk meraih kembali hasil positif setidaknya di pentas Serie A. Setelah musim berjalan, Fiorentina mampu meraih kesuksesan dengan meraih peringkat keempat di akhir klasemen. Padahal di musim sebelumnya Fiorentina hanya mampu menempati posisi ke-13. Meskipun Fiorentina menempati posisi keempat, Fiorentina tidak bisa berlaga di Liga Champions karena saat itu Liga Italia hanya diberi jatah 3 untuk peringkat 4 langsung lolos ke Liga Eropa. Di musim berikutnya, Fiorentina masih konsisten meraih hasil positif. Mario Gomez, Giuseppe Rossi didatangkan dan Muhammad Salah juga didatangkan ya pada saat itu karena kesepakatan dengan Chelsea ya untuk transfer Juan Cuadrado. Jadi Muhammad Salah di sini dalam status sebagai pemain pinjaman ya. Kemudian permasalahan muncul antara Vincenzo Montella dan petinggi klub dalam hal kebijakan transfer, sehingga Vincenzo Montella mengundurkan diri sebagai pelatih si ungu. Prestasi terbaik Montella yaitu mampu mengantar Fiorentina di posisi keempat klasemen dan bisa menjadi finalis Coppa Italia meskipun kalah dari Napoli. Paulo Sousa ditunjuk sebagai juru taktik yang baru untuk meneruskan hasil positif saat masih dilatih Vincenzo Montella. Dalam menukangi Fiorentina, Paulo Sousa terbilang sukses di awal-awal musim. Bahkan, skuad Viola mampu meraih posisi puncak klasemen di paruh musim. Meskipun belum mampu mempertahankan posisi hingga akhir musim karena memang tampil kurang konsisten di paruh kedua, tetapi hal ini bisa dibilang Paulo Sousa mampu mempertahankan tren positif dari musim sebelumnya. Pemain yang menjadi kunci saat itu adalah Nikola Kalinic
yang performanya saat itu bisa dibilang sangat penting dalam skuad. Pada musim 2016-2017, laju Fiorentina menemui titik terjal di mana tidak seperti sebelumnya, performa Fiorentina mengalami penurunan. Terlihat di akhir klasemen, Fiorentina menempati posisi ke-8. Paulo Sousa mengundurkan diri sebagai pelatih Fiorentina. Seperti sebelumnya, adanya ketidakcocokan strategi transfer yang dijalankan manajemen Fiorentina, sehingga memaksa Paulo Sousa untuk mundur sebagai pelatih Fiorentina. Manajemen Fiorentina kemudian menunjuk pelatih baru yang saat itu memang sedang tidak melatih klub manapun, yaitu Stefano Pioli. Dengan skuad yang ada sekarang, Fiorentina memang tidak memasang target yang muluk untuk kompetisi Serie A. Bertahan di papan tengah saja sudah sangat bagus. Melihat pemain kunci Fiorentina banyak yang hengkang dari klub, sebut saja Borja Valero, Nikola Kalinic. Untuk musim 2017-2018, bisa dikatakan Stefano Pioli berhasil mencapai target yang ditetapkan manajemen dengan finish di urutan ke-8. Manajemen Fiorentina sepertinya enggan melakukan pembelian pemain dengan harga yang mahal dan lebih ke pemain muda yang memiliki harga transfer yang murah. Bila kita lihat, hanya pembelian Giovanni Simeone saja yang merupakan pembelian Fiorentina yang saat itu menarik perhatian. Pada musim 2018-2019, Fiorentina masih dilatih oleh Stefano Pioli dengan skuad yang seadanya. Transfer Fiorentina yang pasif, tentu saja ini sangat berdampak pada tim karena kebutuhan pelatih dalam menyusun pemain tidak bisa direalisasikan. Akhirnya, untuk musim 2018-2019, sebelum musim berakhir, Stefano Pioli menyatakan mengundurkan diri sebagai pelatih Fiorentina karena rentetan hasil buruk yang didapatkan klub di beberapa pertandingan terakhir. Melihat hal ini, manajemen langsung bergerak cepat dengan mengontrak Vincenzo Montella yang saat itu memang sedang tidak melatih. Manajemen berharap kenangan indah bersama Montella kembali terulang dengan skuad yang ada. Untuk musim ini, Montella diberi target yaitu bertahan di Serie A. Tapi dalam perjalanannya, Fiorentina justru terperosok di papan bawah sampai penentuan Fiorentina bertahan tidaknya ada di laga terakhir melawan Genoa. Dan ini sangat mengerikan untuk fans. Rasa frustasi, rasa takut Fiorentina campur aduk melihat laga Genoa pada saat itu. Dan akhirnya Fiorentina terselamatkan dari degradasi setelah bermain imbang melawan Genoa. Pada saat itu, secara kebetulan juga Genoa dilatih oleh Cesare Prandelli, pelatih Fiorentina beberapa tahun silam. Pada tahun 2019, keluarga Della Valle menjual Fiorentina, dan inilah jawaban kenapa keluarga Della Valle belakangan ini seakan enggan mengeluarkan uang untuk transfer pemain. Karena memang sepertinya akan dijual. Rocco Commisso, pengusaha Italia yang memiliki bisnis di Amerika Serikat, membeli Fiorentina dari keluarga Della Valle. Pada musim 2019-2020, Rocco Commisso sedikit baik ketimbang Della Valle dalam hal transfer dalam menggelontorkan dana lebih banyak dari sebelumnya. Perekrutan pada saat itu yang menarik perhatian adalah Franck Ribéry yang didatangkan dari Bayern Munchen meskipun secara gratis. Diharapkan mampu untuk membimbing rekan satu tim untuk bisa lebih berkembang lagi dengan segala pengalaman yang sudah dilalui oleh Franck Ribéry selama ini. Montella kembali ditunjuk oleh Commisso sebagai pelatih Fiorentina musim 2019-2020.
Akan tetapi perjalanan Montella dalam melatih Fiorentina di era Comiso tidak sampai 1 musim. Rentetan hasil buruk yang dialami Fiorentina akhirnya terpaksa manajemen memecat Montella dan menunjuk BP Iacchini sebagai pelatih pengganti. Sekedar informasi, Iacchini merupakan salah satu legenda Fiorentina. Dalam hal ini, manajemen mempercayakan tugas berat ini pada sang legenda, dengan harapan mampu mendongkrak posisi Fiorentina yang saat ini sedang terpuruk. Dan melihat perjalanan tim di awal-awal, kepemimpinan Iacchini tidak langsung cocok dengan Fiorentina. Tetapi pelan tapi pasti, Fiorentina mampu menanjak naik dengan stabil. Dari yang sebelumnya, Fiorentina yang terus terdampar di papan bawah, akhirnya posisi Fiorentina merangkak naik. Di akhir klasemen, Fiorentina mampu menempati posisi ke-10. Bisa dibilang Iacchini mampu menjalankan tugas berat ini dengan baik. Fiorentina saat itu dalam posisi pesakitan. Iacchini mampu membangkitkan mental tim dan membawa Fiorentina di urutan ke-10. Di musim 2020-2021, bursa transfer Fiorentina bisa dibilang sama seperti sebelumnya, minim mendatangkan pemain yang dirasa cocok untuk kebutuhan tim. Federico Chiesa dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pilar penting Fiorentina memutuskan pindah ke klub rival Fiorentina yang sangat dibenci oleh tifosi Fiorentina, yaitu Juventus. Sudah rahasia umum, Fiorentina dan Juventus mempunyai hubungan yang sangat buruk dalam sejarahnya. Nanti akan saya bahas mengenai perseteruan Fiorentina dan Juventus. Kenapa Fiorentina sangat membenci Juventus? Di video yang akan datang. Untuk menggantikan peran Chiesa, Fiorentina mendatangkan Jose Maria Callejon dari Napoli. Diharapkan dengan pengalamannya bisa mengangkat performa tim dengan duet bersama Franck Ribéry. Kedatangan Callejon menurut saya yang menarik perhatian dari pergerakan transfer Fiorentina pada tahun ini. Setelah musim berjalan, Fiorentina seperti tahun-tahun sebelumnya dan bisa dibilang sangat tidak stabil. Kalah saat melawan tim papan atas dan meraih hasil minor menghadapi tim yang bisa dibilang berimbang dalam hal kualitas. BP Iacchini diberhentikan Fiorentina dan menunjuk Cesare Prandelli sebagai pelatih. Cesare Prandelli di masa lalu saat menjadi pelatih Fiorentina meraih kesuksesan besar dan menjadi salah satu pelatih yang berhasil di Fiorentina. Berharap terulang lagi masa-masa jaya di bawah asuhan Cesare Prandelli, tetapi dalam perjalanannya hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari era BP Iacchini. Masih tidak konsisten, tetapi pelan tapi pasti, Fiorentina mampu bangkit dan meraih kemenangan dan meraih hasil positif di beberapa pertandingan. Tifosi Fiorentina kembali dibuat khawatir karena Prandelli tiba-tiba mengundurkan diri sebagai pelatih Fiorentina dengan alasan kesehatan. Padahal melihat performa Fiorentina sudah mulai stabil menjauhi zona merah. Dan striker Dusan Vlahovic sejak ditangani Prandelli mulai menunjukkan kualitasnya, rajin mencetak gol ke gawang lawan. Manajemen Fiorentina bergerak cepat dengan menjadikan kembali BP Iacchini sebagai pelatih Fiorentina. Karena di saat itu Iacchini masih terikat kontrak dengan Fiorentina. Seperti mengawali lagi, Fiorentina sempat tersendat di beberapa pertandingan di awal kepemimpinan Iacchini yang kedua. Di akhir klasemen, Fiorentina menempati posisi ke-13. Selamat dari jurang degradasi. Bila kita lihat 2 tahun ke belakang, performa Fiorentina yang masih angin-anginan, penghargaan besar patut diberikan pada BP Iacchini karena mampu menyelamatkan Fiorentina di saat krisis mental yang melanda. Berhasil membangkitkan semangat tim di saat kritis. BP Iacchini pantas meninggalkan jabatannya dengan kepala tegak dan apresiasi tinggi sangat layak diberikan kepadanya.
di musim 2021-2022, patut kita nantikan bagaimana penampilan Fiorentina ke depannya. Apakah sama seperti sebelumnya, seperti roller coaster? Pastinya kita berharap yang terbaik untuk tim Fiorentina. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan seputar update yang ada di channel ini. Dan share bila info yang kita bagikan di video ini bermanfaat buat teman-teman.